Mas, selamat datang kembali. Kesempatan kali ini saya akan membahas 14 saham ya, yang mana kalau kita perhatikan uptrendnya masih kuat ya. Jadi di tengah ketidakpastian dan panasnya ya situasi sekarang antara Israel, US dan Iran ya, dan juga minyak dunia. Bagaimana ke depannya ISG, saham-saham apa yang masih bagus ya seperti itu. Saran saya pertama adalah kita fokus ke saham-saham yang ada di portfolio masing-masing ya. Jadi Anda perhatikan yang ada di portfolio. Yang kedua, kalau misalnya Anda trading ya, Anda perhatikan saham-saham yang ada dalam watch list-nya ya. Yang terutama yang saya bahas ini upside-nya masih bagus. Artinya kalau dia pullback selama MA20-nya mengarah ke atas dan harga sahamnya sudah berada di atas MA20-nya, umumnya saham-sahamnya masih cukup bagus ya, seperti itu ya. Jadi saya bahas yang sahamnya uptrend-nya masih bagus dan masih ada potensial untuk cuan atau profit ya seperti itu. Nah, perlu saya tekankan di sini ini bukan rekomendasi saham melainkan opini pribadi ya seperti itu ya. Karena dari tahun lalu OJK melarang influencer ya uh, untuk memberikan analisa atau rekomendasi saham tanpa ada izin dari OJK ya. Misalnya izin PI atau penasihat investasi ya. Tetapi saya sebutkan di sini adalah opini ya. Jadi opini itu beda dengan analisa, beda dengan rekomendasi. Eh, ya. Kalau ingin tahu bedanya Anda bisa cek di KBBI ya. Seperti itu. Opini adalah sesuatu yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Jadi tidak ada yang bisa melarang saya sepanjang tidak melanggar undang-undang atau tidak punya niat jahat atau mensrea yang ya istilahnya misalnya contoh ya saya pom-pom ya bahas secara berlebihan oh saham ini bagus beli 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 gitu ya. Nah saya sendiri sudah punya di harga bawah ya kemudian harganya naik ya, kemudian saya jual sehingga harganya turun ya seperti itu terutama saham-saham yang kurang liquid bisa dimainkan seperti itu ya. Nah, itu niat jahat ya atau yang sebelumnya kena kasus itu banyak ya seperti itu. Jadi yang penting adalah saya nggak ada niat jahat. Yang saya bahas adalah berdasarkan opini pribadi, pengalaman saya sejak tahun 2013. Ya. Seperti itu. Kemudian yang di sini saya akan um, sharekan untuk catnya. Jadi yang saya bahas ini totalnya kurang lebih sekitar 14 saham ya. Saya mulai dengan pertama untuk saham AADI, ya Adaro Andalan Indonesia. Ini uptrendnya masih bagus. Tahu dari mana? MA20 mengarah ke atas, harga sahamnya di atas MA20. Nah ini area buy obligasi sudah saya sebutkan ya 9.800. Jadi yang ngikutin saya harusnya sudah buy. Nah kalau mau buy obligasi berikutnya tunggu di MA20-nya. MA20 saat ini di 10.105. Jadi kalau dia turun di bawah 100 jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas kita barusan buy. Nah, di sini kadang-kadang MA-nya nggak sampai dipotong ya, MA 20-nya. Ya, kadang-kadang kalau kita perhatikan dia nggak sampai sentuh, kemudian dia rebound. Jadi menjelang penutupan atau besoknya kalau dia rebound mantul ke atas ya kita beli buy. Kalau kita perhatikan di sini ada swing high-nya di 10.900. Jadi kalau dia naik ke atas 10.900, Anda boleh buy atau average up yang sudah punya target price berikutnya 11.375. Nah, berikutnya lagi kalau dia naik, kalau kita perhatikan di sini, ya kan, ke belakang ya berarti dia bentar, new all time high ya berarti kalau dia breakout ke atas 11.375. Nah, target price-nya kemana ya? Kita bisa menggunakan Fibonacci extension ya seperti itu. Jadi kalau kita perhatikan di sini, saya coba tarik sini ya, insert Fibonacci. Jadi saya tarik retracement-nya dulu ya dari sini sampai dengan sini ya, kurang lebih 11.375 ya. Jadi nanti em, kalau dia breakout naik ke atas, maka kalau kita tarik dari extensionnya dua titik ini, ya sebentar, Fibonacci, kemudian sebentar, show extension ya. Nah, maka target pas berikutnya kurang lebih nanti di sekitar area 12.500 dan 14.000 ya. Itu untuk ADI ya berikutnya ya. Atau Anda mau buy banyak bertambah aja. Kalau dia naik kita tambah lagi atau average up ya. Yang penting di sini adalah MA20 yang masih mengarah ke atas, harga sahamnya masih di atas MA20-nya, beliau masih bagus ya sebenarnya. Kalau mau buy mungkin ya mungkin di 9.800 atau paling bawah di 8.900-an. Yang paling bawah ini saya hapus ya, yang saya kotain sebelumnya. Nah, jadi ada dua area di sini, yang paling jauh ya di 8.900-an ya seperti itu ya. Kalau mau buy weakness. Jadi itu turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas kita baru buy ya. Lebih cukup berikutnya untuk Medco.
Merkur di sini sudah saya gambarkan garis-garisnya ya, enak ya. Jadi di sini kalau dia sudah naik ke atas 1835, Anda boleh buy ya. Nah, kalau kita lihat harinya hari Jumat itu di 1875. Kalau dia berhasil naik ke atas 1875, Anda boleh buy atau average up, tambah lagi target pas berikutnya di 2000. Nah, setelah 2000 kalau kita perhatikan ini masih bisa targetnya ke 2400 di Fibonacci extensionnya 261,8%. Jadi ini sudah pernah saya gambarkan garis-garisnya yang sering saya sebutkan. Anda jangan lupa untuk catat ya. Di buku kecil ya, contohnya seperti ini ya. Anda siapkan buku kecil, Anda catat trading range yang sudah saya bantu di sini saya kasih ya. Nah, kalau mau buy on weakness, Anda bisa tunggu buy on weakness di 1685 atau paling jauh di 1575. Artinya buy on weakness ya, ini kalau dia turun ya seperti ini, jangan langsung buy. Kita lihat menjelang penutupan atau besoknya ya. Kalau mau pastinya besoknya, kalau dia berhasil naik ke atasnya, garisnya sudah saya berikan, Anda boleh buy ya. Berikutnya 1835 dan 2000. Jadi kalau saya analisa sih, analisa yang simpel-simpel aja, nggak usah yang terlalu rumit-rumit ya. Yang penting di sini adalah Anda sabar, fokus, dan disiplin. Ya, kalau habis seperti itu cukup. Berikutnya untuk ITMG. Nah, ITMG ini sudah melampaui garisnya. Di sini kalau kita perhatikan ada area garis yang sudah saya gambarkan di 2850. Itu supportnya. Ya, dia sempat tembus di bawahnya, kemudian dia rebound. Nah, kalau kita lihat di sini, apakah boleh buy saat ini? Kalau kita lihat dari trennya sih, uptrendnya masih bagus. Yang mau buy on weakness, ini saya kasih garis-garisnya di sini ada tiga. Saya naikkan kotaknya sebelumnya ya, karena ini eh, sudah breakout lagi higher high, maka kita lihat area buy on weakness ada tiga. Yang paling dekat memang di 28650. Kalau nggak buru-buru mungkin mau di 275 atau 26625. Nah, saat ini dia sedang testing area supportnya ya, yang saya gambarkan sebelumnya. Nah, di sini kalau kita perhatikan high sebelumnya di sini sebelum dia pullback ya, ekornya di sini itu di area sekitar 30.000, 30.150. Jadi nanti kalau dia breakout ke atas 30.150, yang mau buy hasil higher boleh atau average up boleh. Target pas berikutnya di mana? Nah, kita mundur ke belakang ya. Kalau kita mundur ke belakang, ini masih bisa target high dari candle di sini itu 33.350 untuk ITMG. Jadi sejauh ini ITMG uptrendnya masih cukup bagus. Ini kalau mau buy MXS boleh aja, buy-nya bertahap aja. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2850 ya, menjelang penutupan atau besoknya Anda boleh buy. Ya. Sejauh ini uptrendnya masih bagus. Kalau habis itu cukup. Berikutnya untuk emiten emas. Ya, kalau kita perhatikan, em, ini di grup sudah saya bahas ya, sudah kasih info juga. Em, Sebelumnya, ya, ketika perang, ya, memang emas sempat naik. Nah, seperti itu, komoditas emasnya gold ya. Saya sebut gold aja supaya nggak kecampur dengan saham yang kode emiten emas ini. Nah, gold naik, kemudian dia pullback. Eh, ya. Nah, ketika oilnya naik, 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 goldnya turun. Nah, nah, terakhir hari Jumat, oil naik lagi. Nah, 2 hari berturut-turut ya, Kamis Jumat ya. Nah, hari Jumat, gold sudah mulai rebound. Nah, apakah saham emas ini akan mengikuti komoditas goldnya? Ya mungkin aja ya seperti itu. Tapi saran saya selalu fokusnya ke harga sahamnya ya kalau kita trading di sahamnya. Jadi di sini kalau kita perhatikan area buy and weakness sudah saya gambarkan di 7.400, 6.800, paling dekat sih 8.000. Nah, di sini ada resistance minornya 8.600. Kalau dalam minggu ini dia berhasil naik ke atas 8.600 untuk emas ya, eh, saham emas ya, boleh buy. Naik ke atas high-nya di sini 825 ya, high-nya tanggal 25 Maret. Anda boleh tambah lagi atau average up, target price-nya berikutnya di 10.000. Nah, setelah 10.000 mungkin setiap lipatan 1.000 aja ya, 11.000 dan seterusnya ya seperti itu. Jadi sejauh ini untuk saham emas ini masih cukup menarik, uptrend-nya masih bagus. Ini kesempatan untuk buy on weakness di MA20-nya. Ya. Yang penting adalah pasang stop loss-nya. Apakah masih bisa naik lagi Pak Sunar? Apakah nanti ketinggalan atau ketinggian? Ya, kalau saya sih fokus ke trennya. Selama trennya masih bagus, tahu dari mana MA20 mengarah ke atas, harga sahamnya di atas MA20-nya, ya berarti masih bagus ya. Ya, habis seperti itu ya, cukup ya. Berikutnya untuk saham UNTR sudah saya bahas, area buy ini sudah saya gambar di sini ya, ada dua. Harusnya sudah buy di sini. Di sini kalau mau tambah lagi atau average up atau belum punya, kalau mau buy hasil higher, jika UNDR berhasil naik ke atas 30.875, ya higher high ya, Anda boleh buy atau average up, target price berikutnya di 32.000 dan 34.100. Jadi garis-garisnya sudah saya berikan, tinggal ikutin aja sesuai dengan trading range yang saya bantu kasih ya, garis-garisnya. Kalau misalnya angkanya nggak jelas,
Anda naikkan resolusinya ke 1080p supaya kebaca ya. Karena kalau koneksinya lambat, nah, itu nanti YouTube otomatis akan eh, turunkan resolusinya sehingga angkanya nggak kelihatan. Nah, kalau seperti itu ya, cukup. Berikutnya untuk Adaro, afternya masih bagus. Di sini dia testing 2580. Kalau dia berhasil rebound ke atas 2580 ya, Anda boleh buy. Naik ke atasnya 2700, higher high, boleh tambah lagi atau average up, target pas berikutnya 2880. Kalau misalnya berhasil naik lagi Pak Sunar, apakah boleh tambah lagi? Boleh, target pas berikutnya di mana? Ya, kurang lebih sekitar 3100-an. Ya, jadi Anda ikut aja sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan. Yang penting uptrendnya masih bagus, MA20 mengarah ke atas, harganya di atas MA20-nya. Ya. Kalau takut mengenai MSCI dan lain-lain, ya ya mungkin Anda tunggu aja nanti hasilnya seperti apa. Ya, di bulan Mei kalau nggak salah ya. Nah, kalau saya sih tetap fokusnya ke saham-saham yang ada di watchlist dan di portfolio seperti yang saya sebutkan di depannya. Mungkin untuk saham-saham yang belum memenuhi syarat minimal ya floatingnya ya. Nah, mungkin ada pilih aja yang saham-saham sudah uh, memenuhi syarat ya gitu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk PTBA. Nah, dia akan testing resistance 3180. PTBA sudah saya gambarkan target pas berikutnya. Kalau dia breakout ke atas 3180 adalah 3430. Jadi Anda buy high sell higher atau kalau yang mau buy on weakness Anda tunggu di tiga area di sini ya. 2930, 2850 dan di sini 3000-an. Jadi ada tiga titik ya, 3000, 2930, 2850. Artinya kalau turun jangan langsung buy. Nah, tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas kita baru sampai. Ternyata nggak dikasih Pak Sunar. Dia naik ke atas 3180. Ya Anda boleh buy. Ya buy hasil higher. Wah nanti jangan-jangan dibanting seperti ini Pak Sunar. Nah, kalau saya prinsipnya adalah follow the trend. Ya. Jadi kalau misalnya Anda beli tiba-tiba turun. Ya memangnya salahnya Pak Sunar. Memangnya saya yang banting sehingga harganya turun. Ya. Kan enggak. Nah, terus terang saya nggak punya PDBA. Ya. Habis seperti itu cukup. Berikutnya untuk ESA di sini kalau kita perhatikan dia testing 755. Kalau yang mau buy tunggu di area 710 yang buy on weakness ya atau 685. Sekarang buy sekarang boleh aja. Tapi biayanya jangan terlalu banyak. Kalau dia naik kita tambah lagi average up. Target price berikutnya di 810 dan 850 ya. Habis seperti itu cukup ya. Berikutnya untuk Akra. Akra sudah saya bahas, ini sudah saya gambarkan areanya trading range ya. Dia sideways sebelumnya di 1225 sampai 1340. Nah, selama dia bertahan dari 1320 ini dia masih berusaha untuk tembus ke area 1395 ke atas. Jadi Anda boleh atau tunggu di MA20-nya pas di MA20-nya sekarang di 1285 ya. Kalau dia turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas kita baru sampai. Apa buy on weakness ya di area 1225 di sini ya. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita baru buy. Ya atau buy hasil higher. Nah, di sini ada resisten. Kalau ada resisten biasanya tanggung ya. Kita sekalian ikut lantai bangunan berikutnya atau buy on weakness. Mungkin ada yang bilang lupa Sunar, ini ada ekor panjang sebelumnya di sini. Dia pasti turun lagi tuh. Ya bisa aja. Tapi di sini saya fokus trennya. Trennya dia masih sideways ya. Sidewaysnya cukup lebar ya 1225 sampai 1395. Kalau dia breakout ya mungkin bisa aja dia naik ke 1500 ke lantai bangunan berikutnya. Jadi Anda bisa buy high sell higher atau average up kalau dia breakout lagi ke atasnya 1395. Ya jangan lupa pasang trade stopnya atau stop lossnya. Ya seperti itu. Jadi di saham jangan kaku ya. Kalau sebelumnya dia ekornya panjang, terus Anda nggak berani buy, saya tunggu aja di bawah. Iya kalau dikasih turun lagi seperti ini. Kalau dia naik lagi terus ya Anda ketinggalan profit. Ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Java. Java sudah mulai rebound, tapi di sini yang perlu diingat untuk Java. MA20-nya masih mengarah ke bawah dan dia memang cukup melandai. Nah, di sini kalau kita tarik garis support resistennya, ini dia testing area 2420 ya. Setelah dia breakout ya. Maka target resisten terdekatnya kalau saya gambarkan 2610, berikutnya lagi 2820 ya. Berikutnya lagi di sini 2970. Jadi kalau mau buy sekarang boleh ada pasang stop lossnya, mungkin Anda bisa pasang stop lossnya di area sekitar 2310 atau paling jauh banget ya itu di 2140 stop lossnya. Jadi kita buy-nya bertahap aja. Kalau dia berhasil naik ke atas 2500 hanya hari Kamis tanggal 26 Maret 2026 maka kita boleh buy high, sell higher atau average up ya.
pakai plus berikutnya 2610 dan 2820 ya. Kurang lebih seperti itu, cukup untuk Java, masih cukup menarik. Berikutnya kurang lebih sama, yaitu cepin ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan ini ada ekor panjang di sini ya. Ini low-nya di sini ada di 350. Tapi saya lebih suka tarik garisnya kurang lebih di area sekitar ini ya. 3940 itu supportnya. Jadi kalau Anda mau buy sekarang, jangan terlalu banyak karena MA20-nya masih mengarah ke bawah. Ya, buynya bertahap aja. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas swing high di sini, ya hari Rabu naik ke atas 4140 ya untuk minggu ini, Anda boleh buy banyak bertahap aja, tambah lagi average up-nya di sekitar area di sini ya, 4270. Kalau dia naik lagi ke atasnya 4450 atau saya turunkan di pas di swing hanya di sini 4440, Anda boleh tambah lagi average up, target pas berikutnya kurang lebih sekitar 4640. Jadi ini kurang lebih untuk trading range-nya untuk Cepin ya. Anda pasang stop loss-nya di 3940 kalau misalnya nyicil buy sekarang. Tapi bertahap aja ya. Ya, karena MA20-nya masih mengarah ke bawah, dan MA20-nya ini masih jauh di bawahnya MA200. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Eh, Cukup. Kemudian berikutnya untuk DSNG. Jadi DSNG ini kalau kita perhatikan dia sudah breakout ya. Nah, di sini dia testing resistance 1565. Nah, kalau saham yang sudah breakout itu pilihannya ada dua. Kalau kita lihat di sini area support sebelumnya yang dia tembus adalah 1460 kan. Nah, kita boleh buy di 1460 atau paling bawah di sini ya 1340. Artinya kalau dia turun jangan langsung buy. Tunggu menjelang penutupan atau besoknya kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy. Ya. Nah, kalau kita lihat supportnya 1565 dia bertahan dan dia naik lagi ke atasnya 1615 dalam minggu ini ya. Maka target pas berikutnya kalau saya gambarkan di sini trading range-nya kurang lebih di area eh, sini ya. 1755, kemudian berikutnya lagi 1910, berikutnya lagi kalau dia naik target pas berikutnya di 2050. Jadi garis-garis yang saya berikan ini istilahnya lantai bangunan ya. Jadi ibaratnya kalau yang barusan kenal ya, ini lantai satu, lantai dua, dia sudah mulai naik ke lantai tiga ya. Kalau dia naik lagi ke atas 1755, Anda boleh tambah lagi atau average up ya. Target pas berikutnya ya 1910 dan 2050. Ya. Kurang lebih sih seperti itu ya. Trading itu gampang ya kalau sudah ada trading range-nya di mana Anda pasang trailing stop ya atau stop loss atau kalau dia breakout lagi kita tambah lagi atau average up di mana ini sudah digambarkan. Tinggal dicatat ya, dicatat kemudian pasang um, automatic order atau trailing stop ya. Yang ingin join sekuritas eh, Anda bisa hubungin saya langsung, linknya ada di video deskripsi Pak ini. Nah, kurang lebih cukup. Berikutnya untuk LSIP, dia masih naik, dia akan testing resistennya 1400. Kalau dia berhasil breakout ke atas 1400, maka target price berikutnya di sini adalah sekitar area 1450. Nah, yang mau buy on weakness, Anda bisa tunggu buy on weakness di 1290 nah, atau 1230. Yang paling bawah saya naikkan aja karena kalau sudah naik tinggi, kita nunggunya terlalu di bawah, nanti takutnya ada kebagian cuci piringnya. Dia kalau dia berhasil naik lagi, ya. Tapi kalau dia malah turun atau sideways lama, Anda nggak sabar menunggu atau Anda perlu uangnya, akhirnya nanti kalau dia naik Anda ketinggalan profitnya, ya, karena Anda sudah jual sebelumnya, ya. Jadi eh, harga saham itu kalau makin ke bawah, makin turun ya kita makin bertanya ya, kenapa kok makin turun? Ya, apakah investor itu bodoh? Kalau menurut saya ya, kalau sahamnya bagus kok makin turun kok nggak dibeli gitu ya, kok malah jualan. Nah, berarti mungkin ada sesuatu yang eh, salah atau memang kondisinya kurang eh, kondusif lah. Nah, mungkin ada eh, aset lainnya yang lebih menarik ya seperti itu. Makanya saat ini eh, saham tersebut dia agak lesu gitu. Saya seperti itu. Ya. Jadi tetap fokusnya adalah trennya. Paling gampang adalah lihat MA20. MA20 mengarah ke atas, harganya di atas MA20, uptrendnya masih bagus, masih bisa cuan ya kalau dia breakout naik lagi. Ya, target price-nya sudah saya gambarkan, tinggal dicatat, pasang automatic order atau smart order ya kalau di sekuritas CP atau KP Valburi. Cukup berikutnya BKA di sini Biomigas di 3190. Ya, kalau dia berhasil rebound masuk ke atas, target pas berikutnya di 490, berikutnya lagi 3680 dan 3900. Nah, kurang lebih seperti itu yang BKA ya. Nah, saya sarankan kalau emiten yang berhubungan dengan
komoditas emas seperti kodenya emas, kemudian MDKA, HRTA, dan seterusnya, dan lain-lain. Kita, saran saya tetap fokusnya di harga sahamnya ya, trennya seperti apa, support resistance-nya seperti apa, ya. Jadi jangan sampai salah fokus. Anda lihatnya harga harga emasnya, padahal Anda tradingnya di saham komoditas emas ya. Ya, memang ada saat tertentu dia ada korelasi positif, tetapi nggak pasti. Saya takutnya Anda salah fokus saja, gagal fokus sehingga eh, akhirnya tidak sesuai dengan rencana karena beda ya. Dan seperti itu. Jadi tetap kuncinya seperti itu. Em, Kurang lebih sih cukup sekian. Seperti biasanya, em, di akhir video izinkan saya mendoakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Tetap semangat.